Bismillahirrahmanirrahim. Berikut akan kita bahas jawaban latihan soal mudhof ilaih yang ada di halaman 79 Kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Jadi ini pertanyaannya, tarjim ilal lughah al-arabiyah. Terjemahkanlah ke dalam bahasa Arab. Jadi kita diminta untuk membuat bentuk mudhof ilaih. Ada 10 soal. Sebelum kita bahas, kita ingatkan kembali aturan mudhof dan mudhof ilaih ya. Pertama, bahwa mudhof ya, isim yang diidhofahkan ke mudhof ilaih atau yang berada di depan itu punya beberapa aturan ya. Pertama, tidak boleh tanwin. Tidak boleh ada alif lam. Ya, jadi kalau ada tanwin, ada alif lam dihilangkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua juga tidak boleh ada nun musanna dan nun jamak. Ini yang kita perhatikan ketika kita mengidhofahkan isim musanna yang menunjukkan jumlah dua karena diakhiri alif dan nun ataukah ya dan nun, serta jamak mudzakkar salim yang diakhiri dengan waw dan nun dan ya dan nun. Nah, di sini nunnya dihilangkan. Sedangkan pada mudhof ilaih ini boleh tanwin, boleh ada al, boleh juga ada nun jamak maupun nun pada musanna. Kemudian i'rabnya mudhof ilaih wajib majrur ya. Mudhof ilaih itu selalu majrur. Kemudian yang berikutnya untuk mudhof ini i'rabnya sesuai dengan jabatan atau kondisi di dalam jumlah. Jadi misalkan mudhofnya itu sebagai fa'il maka dia rofa, kalau dia sebagai maf'ul bih atau objek maka dia nasab, kalau terletak setelah huruf jar maka dia menjadi majrur. Nah, khusus untuk mudhof ilaih yang berupa dhamir, yaitu kita menisbatkan sesuatu pada dhamir, ya misalkan bukumu, bukunya dia, bukunya mereka. Nah, yang seperti itu mudhof ilaih yang kita pilih adalah dhamir-dhamir ya yang fi mahalli jar, dalam posisi jar. Ya, bukan dhamir huwa, huma, hum dan lain sebagainya. Ini dhamir rofa. Ya, kita pilih dhamir yang jar. Nah, bisa di sini yang dia itu huhi, huma, hima, hum, him, ha, huma atau hima, hunna atau hinna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kuna. Kemudian ada huruf ya, mutakalim dan juga ada nah ini dhamir-dhamir yang akan kita pakai ketika kita gunakan sebagai mudhof ilaih ya. Yang perlu kita ingat karena mudhof ilaih itu posisinya majrur, maka kita pilih dhamir-dhamir yang fi mahalli jar. Nah, ini bisa dilihat di buku diktat tambahan di halaman 51. Tapi sekarang kita bahas satu persatu dari soal yang diberikan. Nah, yang pertama pintu besi. Ya. Mudhofnya pintu, mudhof ilaihnya besi, ya. Jadi kata pertama adalah pintu itu babun, besi itu hadid, ya, hadidun. Kalau kita bentuk dalam mudhof ilaih bagaimana? Ya. Di sini babun ada tanwinnya. Aturan mudhof tadi tidak boleh ada tanwin, sehingga cukup ditulis dengan babu. Babu. Sedangkan hadidnya ini wajib majrur karena dia berposisi sebagai mudhof ilaih. Jadilah babu hadidin. Ya, babu hadidin. Nah, ini dalam kondisi rofa atau marfu. Kalau seandainya kondisinya nasab, jadilah baba hadidin. Ya, babanya berubah menjadi fathah karena dia nasab. Sedangkan hadidnya tetap karena posisi apapun pasti selalu majrur. Kemudian untuk yang majrur, babi hadidin, ya, pintu besi. Nah, ini boleh salah satu babu hadidin, baba hadidin, babi hadidin. Nah, ini untuk memperkaya khasanah bahwasanya bentuk inilah mudhof ilaih ya. Mudhofnya itu bisa berubah tergantung jabatan di dalam jumlah, sedangkan hadid selaku mudhof ilaih itu pasti majrur. Nah, yang berikutnya di bawahnya sampai dengan nomor 10 juga bisa divariasi seperti ini. Terus nomor 2, cincin emas ya, cincin khotam, kemudian emas itu zahab. Bagaimana dibentuk mudhof ilaihnya? Khotamu zahabin ya, cincin besi. Ini penjelasannya sama dengan di nomor 1. Kalau misalkan kita mau membentuk nasab ya jadi khotama zahabin, dibentuk majrur khotami zahabin. Baju sutra ya, libas, kemudian ada harir. Jadilah libasu haririn.
untuk rofa, libasa haririn mansub, libasi haririn untuk majrur. Kemudian dua anak wanitanya Salim. Ya, kita perhatikan di sini dua anak wanita itu bintani atau bintaini. Bintani dalam posisi rofa, bintaini dalam kondisi mansub atau majrur. Salim ini nama. Bagaimana aturannya tadi? Kalau isimnya musanna, nunnya dihilangkan. Jadi kalau dihilangkan jadilah cuman binta. Kalau binta ini dihilangkan nunnya jadinya bintai, ya seperti itu. Binta dilanjutkan dengan mudhof ilaih yang dijerkan, salimin. Binta salimin. Jadi bacanya tuh agak panjang ya. Binta salimin. Kalau binta salimin taknya pendek jadinya anak perempuannya Salim. Tapi kalau kita bacanya tak panjang, binta salimin artinya adalah dua anak perempuannya Salim. Bagaimana bentuk mansub atau majrurnya? Bintai salimin, ya, bintai salimin. Taib mudah ya. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 5. Mungkin agak membingungkan sedikit. Dua ibu bapak saya. Ya. Apa bahasa Arabnya dua ibu bapak atau kedua orang tuanya? Bahasa Arabnya adalah walidani atau walidaini. Ya, asalnya dari walid, orang tua. Dua orang tua tinggal antum tambahkan alif dan nun ataukah ya dan nun karena ini isim musanna. Maka ada dua, walidani sama walidaini. Mungkin di sana ada juga cara lain untuk mengungkapkan kedua orang tua yaitu dengan abawan, dua orang bapak. Maksud dari abawan, dua orang bapak adalah ibu bapak ya. Kemudian mudhof ilaihnya adalah saya. Nah, tadi sesuai yang kita singgung di awal bahwasanya ketika kita mendatangkan domir sebagai mudhof ilaih, pilihlah domir yang dalam bentuk jer, yaitu huruf ya di sini. Dan huruf ya-nya bisa di fathah, bisa di sukun. Kalau yang ya sukun ini digunakan ketika sebelum huruf ya itu hurufnya sahih ya. Hurufnya sahih. Tapi ketika huruf sebelumnya itu alif, maka ditulis ya seperti ini. Nah, kalau sebelumnya itu sebelum ya mutakalim ada ya, maka tinggal diidghamkan ya yang kesini ke ya berikutnya. Nah, ini prakteknya. Walidani ya. Kalau kita jadikan mudhof, nunnya hilang. Jadilah tinggalnya walida saja. Tambahkan ya di belakang. Ya, tadi kalau sebelum ya itu alif ya, walida ya-nya di fathah. Walidaya. Walidaya, kedua orang tuaku. Nah, ini kondisinya marfu. Kemudian bagaimana kondisinya mansub atau majrur? Walidaini, nunnya dihilangkan jadilah dia walidai. Walidai. Kemudian ditambahkan ya, maka ada dua ya, yang satu sukun, yang satu berharokat, diidghamkan. Walidayya, ya. Walidayya, seperti itu. Ya, moga-moga ini dapat dipahami. Kalau ya yang sukun ini digunakan ketika huruf sebelum ya mutakalim itu hurufnya sahih. Contohnya walid, seorang tua, ya, satu orang tua, walidun. Orang tuaku, satu orang tua, walidi, ya, cukup disebut seperti itu. Lanjut lagi yang nomor 6, dua saudara perempuanmu. Dua saudara perempuan apa? Ukhtani sama ukhtaini. Engkau dalam bentuk majrur adalah ka. Taib. Ukhtani ketika nunnya dihilangkan biar jadi mudhof, maka tinggal ukhta dan antum sambungkan dengan kaf ya. Ukhtaka, dua orang saudarimu. Kalau bentuknya mansub atau majrur, ukhtaika ya, ukhtaika. Nomor 7, kafir Quraisy ya. Kafir itu kafirun, Quraisy itu Quraisy ya. Jadi
tanwinnya dihilangkan, kafiru Quraisynya majrur, Quraisyin. Bisa kafiru Quraisyin, kafiro Quraisyin, atau kafiri Quraisyin. Kemudian muslimin Makkah. Kaum muslimin itu muslimuna dan muslimina, dalam kondisi marfu'nya muslimun, nasab atau jarnya muslimin. Makkah itu Makkatu. Ingat, Makkatu bukan Makkatun ya, karena Makkah ini layan sorif. Nah, mudhofnya ketika dijadikan mudhof, jamak mudzakkar salim ini nunnya hilang. Muslimu, kemudian tambahkan mudhof ilaihnya Makkah dalam kondisi majrur. Dan majrurnya isim layan sorif dengan apa? Dengan fathah ya. Jadi muslimu Makkata. Bukan muslimu Makati ya. Karena ini isim layang sorif. Kemudian nasab atau jernya muslimi Makkata. Ya, mudah ya. Kemudian munafik Madinah. Munafik, orang-orang munafik, munafikuna dan munafikina. Madinah adalah Madinatu. Ingat, di sini Madinah adalah nama kota ya, kota Madinah yang ada di Arab Saudi. Kalau Madinah yang artinya kota, Madinatun ya. Kalau di sini karena dia nama kota adalah Madinatu, layan sorif. Ketika kita menggabungkan munafik dan Madinah, maka nun pada jamak mudzakkar salim hilang. Munafiku Madinata ya. Ingat, Madinahnya majrur dengan fathah karena ini isim layan sorif. Kemudian nasab dan jarnya munafiki Madinata. Nah, insya Allah sama dengan yang nomor 8. Insya Allah jelas ini. Nomor 10, rumah Allah. Baitun sama lafdzul jalalah Allah. Mudhof ilaihinya apa? Baitullahi ya. Baitullahi ini kondisi rofa. Kalau antum mau bentuk nasab, baitallahi. Kalau dibentuk jar, baitillahi. Lafdzul jalalah Allahnya selalu majrur. Ya, demikian. Moga-moga dapat dipahami.